Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen real review. Di sini Mimin tak hanya memberikan alur cerita saja, tetapi memberikan ulasan dan pendapat untuk cerita di chapter 1076 ini. Buat yang ingin tahu alur ceritanya saja, bisa tonton video sebelumnya ya di segmen full story. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal menunjukkan keadaan Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku. Masing-masing dari mereka digambarkan dengan menarik. Luffy terlihat sangat mudah percaya. Dia langsung mempercayai ucapan Kaku yang mengatakan mau diborgol lagi setelah para Serapim dikalahkan. Lalu Zoro terlihat masih ragu-ragu. Dia memang merasa kesulitan untuk bertarung melawan Serapim sambil melindungi para CP0. Tapi di sisi lain Zoro tak mudah percaya seperti Luffy, karena memang pada dasarnya Lucci dan Kaku itu bisa lebih merepotkan daripada kedua Serapim. Kemudian untuk Lucci tetap menunjukkan karakter kuatnya. Dia tak seperti Kaku yang mudah membujuk dan merayu. Ketika ditanya apa tujuannya ke Egghead, dengan tegas Lucci mengatakan misi utamanya, yaitu untuk mengeliminasi semua Vegapunk, walaupun yang bertanya itu adalah salah satu Vegapunk. Bahkan ketika mendapatkan tawaran dari Luffy untuk tidak menyerang yang lain selama belum mengalahkan Kapten Topi Jerami itu, Lucci tetap memberikan jawaban yang tegas. Dia masih punya keinginan untuk mengalahkan Luffy, dan baru setelah itu akan mengincar yang lainnya. Ya, Mimin melihat karakter yang tegas dan menarik dari seorang Lucci, walaupun dia adalah antagonis. Dan dengan kondisi di chapter ini, Mimin rasa ada kemungkinan jika pria merpati itu akan berbalik menjadi seorang protagonis yang menganggap Luffy sebagai rival atau orang yang harus dia kalahkan. Dan yang terakhir adalah tentang Kaku. Ya, di sini dia menunjukkan sikap yang logis sih sebagai orang yang sedang tidak diuntungkan. Dia berusaha memberikan janji-janji manis kepada Luffy dan Zoro agar bisa dilepaskan. Dari segi karakter tidak ada yang spesial dari Kaku, tapi Mimin akan tunggu komitmennya, apakah dia akan menepati janjinya ataukah tidak. Selanjutnya ada fakta menarik tentang Serapim Mihawk yang ternyata punya kemampuan buah supa-supa, yaitu kemampuan yang cocok sih bagi seorang pendekar pedang, dimana jika pedang-pedangnya jatuh atau terlepas, seorang pendekar pedang masih bisa bertarung menggunakan tubuhnya. Tapi yang mau Mimin garis bawahi di sini adalah tentang darah hijau yang menjadi sumber kemampuan Devil Fruits. Jadi apakah jika darah hijau yang ada di tubuh Serapim dihancurkan, maka akan membuat kemampuan Devil Fruits-nya hilang? Ya, Mimin rasa harusnya seperti itu sih, karena Vegapunk berkata bahwa darah hijau itu berisi faktor garis keturunan dari sang pengguna Devil Fruits aslinya. Lalu di panel ini kita mendengar cerita Nami. Mimin melihat ada dua kemungkinan nih. Pertama, kelompok Nami diserang oleh Serapim Jinbe yang hingga saat ini memang belum terlihat. Atau yang kedua, Edison telah menunjukkan jati dirinya sebagai sang pengkhianat yang sudah memerintahkan para Serapim. Selanjutnya, Serapim Mihawk dan Serapim Kuma terhempas oleh serangan gabungan Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku. Tapi apakah mereka sudah kalah? Ya, menurut Mimin seharusnya belum. Para Serapim yang disebut-sebut sebagai manusia buatan terkuat harusnya tidak selemah itu. Apalagi di sini kita melihat tubuh para Serapim masih baik-baik saja setelah terkena serangan gabungan itu. Ya, mereka belum terlihat rusak. Jadi di chapter depan rasanya kita akan melihat pertarungan lanjutan antara Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku melawan kedua Serapim ini. Oke, selanjutnya ada kabar dari para agen Superpol yang sudah menghilang beberapa bulan lalu. Ternyata mereka ditangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Nah, fakta ini membuat keadaan jadi semakin rumit jika mau menuduh salah satu satelit Vegapunk sebagai seorang pengkhianat. Karena berarti sang pengkhianat sudah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Sementara sinkronisasi otak Vegapunk itu dilakukan setiap hari.
Jadi jika salah satu Vegapunk punya pemikiran jahat, harusnya Vegapunk lain akan tahu ketika terjadi sinkronisasi data. Lalu untuk kasus para si Purple yang tertangkap ini, ada dua Vegapunk yang terlibat. Pertama, Pythagoras sebagai orang yang mengkonfirmasi kepergian mereka dari Pulau Egghead. Dan yang kedua adalah Lilith yang terlihat punya kendali atas para monster laut buatan. Untuk Vegapunk asli, kita bisa melihat kondisinya sedang terluka dan sudah kembali ke wujud tuanya. Ilmuwan itu terlihat bingung dengan situasi yang ada. Dia juga memikirkan alasan mengapa penelitiannya tentang Poneglyph bisa terbongkar. Nah, ngomong-ngomong tentang Poneglyph, Vegapunk menjadi kandidat kuat sebagai orang yang bisa membaca Poneglyph karena dia kan sudah melahap ilmu pengetahuan dari Ohara. Jadi bagaimana jika Vegapunk mentranslate semua isi Poneglyph lalu menyebarkan informasi itu melalui pengrekord ke seluruh dunia? Wah, itu bisa menjadi skema yang sangat efektif untuk mengungkapkan kebenaran kepada seluruh penjuru dunia. Oke, selanjutnya ada kabar tentang pergerakan kapal-kapal marin ke Egghead. Jumlah kapal itu adalah 100 armada. Wah, rasanya itu adalah jumlah yang cukup untuk membuat sebuah pertarungan besar di atas lautan. Ya, semoga saja akan terjadi. Nah, selanjutnya kita menuju bajak laut Akagami yang sedang berpesta di Pulau Elbaf. Di sini daging dan buah-buahan digambarkan dengan bentuk besar. Ya, itu bisa menunjukkan ciri khas dari Pulau Elbaf. Lalu ketika sedang berpesta, salah satu kru Shanks mengabarkan bahwa bajak laut Kid sedang membuat kekacauan di pantai. Nah, mendengar hal itu, Ben Beckman, Lukiro, dan Yasop tampak ketawa ketiwi. Mereka seperti pernah mempermalukan bajak laut Kid. Hal itu mungkin berkaitan dengan salah satu lengan Kid, karena Kid kehilangan salah satu lengannya bahkan sebelum bisa bertemu secara langsung dengan Shanks. Lalu di sini Shanks berkata sedang asik ngobrol dengan dua teman lamanya, dan sepertinya itu adalah Dory dan Brogy. Nah, berdasarkan hal itu tampaknya Shanks juga pernah mengunjungi Pulau Little Garden, sehingga dia mengenal kedua raksasa itu. Lalu selain Dory dan Brogy, kita juga bisa melihat sosok raksasa Oimo dan Kaashi. Kemudian sosok Shanks juga terlihat begitu dikenal dan dihormati oleh para raksasa di sana. Hal ini membuat Mimin semakin yakin bahwa Shanks punya masa lalu yang panjang dengan Pulau Elbaf. Bahkan bisa saja Elbaf adalah tempat latihan Shanks dulu, yang membuatnya bisa punya kekuatan dahsyat seperti sekarang ini. Mengingat Elbaf adalah pulau yang dihuni oleh para raksasa tangguh, tentu mereka bisa menjadi lawan tanding yang bagus untuk Shanks, seperti Luffy yang punya lawan tanding berupa hewan-hewan besar ketika masa time skip. Nah, selanjutnya Shanks berkata tidak mau membuat kerusakan yang besar di Pulau Elbaf, dan dia meminta bantuan Dory dan Brogy. Dari hal ini, Mimin kepikiran sebuah skema jika Dory dan Brogy akan menyerang kapal bajak laut Kid dengan serangan jarak jauh, seperti yang pernah mereka gunakan untuk menyerang ikan mas raksasa. Lalu Shanks akan menggunakan Hausoku Haki-nya untuk mengintimidasi kelompok bajak laut Kid yang belum berlabuh di Pulau Elbaf. Dengan cara ini, maka kerusakan di Pulau Elbaf yang akan terjadi karena sebuah pertarungan bisa diminimalisir. Kemudian Shanks memberikan dua pilihan kepada Kid. Pertama, mau bertarung, atau kedua mau pergi dengan selamat tetapi harus meninggalkan Road Poneglyph-nya. Ya, tampaknya Shanks benar-benar serius untuk mulai mencari One Piece, sehingga dia mulai bergerak untuk mendapatkan Road Poneglyph. Selanjutnya kita melihat kelompok bajak laut Kid. Mereka mendapatkan perlawanan di pesisir Pulau Elbaf. Killer pun mengingatkan Kid tentang pengalaman buruk mereka pada bajak laut Akagami, di mana Kid kehilangan salah satu lengannya bahkan sebelum bertemu dengan bos Akagami. Tapi di sini Kid terlihat siap untuk bertarung dan mempertaruhkan segalanya. Tentu keberhasilannya untuk mengalahkan Big Mom membuat mental Kid jadi naik, seperti Law yang memutuskan untuk bertarung melawan Kurohige.
Tapi di sini Kid punya lawan yang lebih berat karena bajak laut Akagami dalam keadaan lengkap di Pulau Elbaf. Sedangkan Law hanya melawan Kurohige dan beberapa krunya saja di Pulau Winner. Oke, mari kita nantikan terjadinya pertarungan yang akan sangat menarik ini. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa tulis pada kolom komentar. Oh iya, minggu depan libur ya. Yosa, Mimin, Atowa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!